Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Safitri. Lewat video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Konsep Uang dalam Al-Quran dan Hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Moneter Islam. Langsung saja pada materi yang pertama. Pandangan Islam tentang uang yaitu uang digunakan hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Uang didefinisikan sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah bagian pokok dari harta kekayaan. Jenis-jenis uang terbagi tiga. Yang pertama, uang barang, yaitu alat tukar yang memiliki komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua, uang kertas, yaitu alat tukar yang dominan dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Yang ketiga, uang giral atau uang kredit adalah uang yang dikeluarkan bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang itu berkembang dan beredar, berevolusi seiring perkembangan perekonomian manusia itu sendiri. Teori tentang uang ada dua. Yang pertama, teori uang statis, yaitu teori uang yang tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang kedua, teori dinamis, yaitu teori uang yang mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Petunjuk Al-Quran terhadap uang ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Dari ungkapan ayat di atas, jelaslah bahwa penggunaannya logam mulia sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Dalam sejarah kegiatan ekonomi, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh Rasulullah yang menganjurkan bahwa perdagangan yang lebih baik adalah perdagangan yang menggunakan media uang, dinar atau dirham, bukan pertukaran barang atau barter yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Konsep uang dalam Islam tidak mengenai istilah untuk spekulasi. Islam juga melarang penimbunan yang tidak diproduktifkan karena hal ini akan mengurangi peredaran uang di masyarakat. Islam menegaskan uang harus diedarkan agar mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, uang sebaiknya dipergunakan untuk diinvestasikan pada sektor real. Dalam perekonomian Islam, uang dipandang sebagai flow, di mana uang akan menemukan maknanya jika masuk ke dalam aliran perekonomian melalui fungsinya sebagai alat tukar. Semakin cepat uang berputar, maka akan semakin banyak transaksi yang terjadi, sehingga akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Flow konsep dalam Islam berkaitan dengan fungsi waktu. Oleh karena itu, Islam dalam pandangan yang bersumber dari Allah mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.